pikiran kotor Syaibah ini muncul. Ini gara-gara Muhammad, keluarga saya dibantai dulu pada waktu perang Badar, perang Uhud, keluarga saya banyak mati. Sekarang ini kesempatan balas dendam membunuh dia. Ada apa Qatadah? Rasulullah bantu saya, tolong saya. Nah, tolong apa? Ini mata saya lepas Rasulullah, tolong kembalikan lagi. Kan sudah tahu kalau Rasulullah bukan dokter. Tolong Rasulullah kembalikan lagi. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah memberi tawaran pada beliau. Cuma orang-orang yang gak faham bilang syirik. Mengapa gak faham? Ya karena gagal faham, memang gak pernah ngaji. Narasi-narasi yang ada di dalam sholawat itu adalah ungkapan keagungan Rasulullah SAW. Para ulama kita ini berusaha sekuat mungkin apapun yang menjadi ajaran agama penting di dalam agama kita disampaikan pada umatnya. Cuma orang-orang yang gak faham bilang syirik. Mengapa gak faham? Ya karena gagal faham, memang gak pernah ngaji. Ini kalau diteliti di dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis itu jelas. Misalnya ya, ini alasan kita cinta Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, curahkanlah kasih sayang yang disertai ta'zimmu, mengagungkan kepada baginda Nabi Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha. Nabi Muhammad ini adalah pengobat hati dan penawarnya. Orang sakit hati bisa sembuh. Sakit hati itu bukan orang kecewa karena pujaannya dapat orang lain, bukan itu maksudnya. Sakit hati itu kata para ulama ada dua level. Level pertama yang paling tinggi, hati seseorang yang menyimpan kemunafikan dan kekufuran. Orang kufur, orang munafik itu hatinya sakit karena gak normal pada Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit hati level di bawahnya apa? Orang yang hatinya condong pada maksiat. Yang diinginkan, yang dipikirkan itu yang maksiat. Itu berarti hatinya sakit. Kita perlu periksa. Kalau ada keinginan maksiat di hati, berarti sakit hati. Harus ke dokter hati. Nah, Rasulullah ini memang pengobat hati. Ada tidak sedikit ya orang-orang itu yang asalnya kufur itu berubah sebab Rasulullah SAW. Ini contoh setelah penaklukan kota Mekah. Setelah kota Mekah, Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Sebagian masuk Islam sukarela, sebagian masuk Islam terpaksa. Namanya orang mu'allaf. Ada penduduk Mekah namanya Syaibah, masuk Islam terpaksa. Lalu ada instruksi dari Rasulullah SAW, mau berangkat perang. Ini mau memerangi orang-orang suku Hawazin di Gunung Hunain yang dikenal dengan peperangan Hunain. Akhirnya penduduk Mekah banyak yang ikut. Rasulullah bawa tentara kira-kira jumlahnya 12.000. Berangkat 12.000 tentara ini menuju orang-orang suku Bani Hawazin di Hunain. Sesampainya di lorong Hunain, di bawah Hunain, ternyata orang-orang musyrik ini memasang jebakan para pemanah di bukit-bukit. Banyak para pemanah dari atas. Begitu tentara Rasulullah masuk, ribuan panah menyerbu dari atas. Akhirnya apa? Tentara Rasulullah SAW terkejut, kalang kabut, lari semuanya. Yang gak lari cuma 3 orang. Siapa? Rasulullah gak lari. Lalu pamannya Abbas, Sayyidina Abbas gak lari. Lalu ada orang yang baru masuk Islam yang terpaksa, namanya Syaibah, gak lari juga. Karena memang diajak Rasulullah, kamu ikut saya gitu. Diajak bersama Rasulullah, gak lari dia. Setelah melihat situasi ini kok sepi, Rasulullah cuma berdua sama pamannya. Pikiran kotor Syaibah ini muncul.
Ini gara-gara Muhammad keluarga saya dibantai dulu pada waktu perang Badar, perang Uhud, keluarga saya banyak mati. Sekarang ini kesempatan balas dendam membunuh dia. Dia mikir gimana cara membunuh Muhammad. Kalau Muhammad dipedang dari depan ada pamannya, pasti dihalau dibela. Yang enak dari belakang, kata Syaibah. Syaibah mundur ke belakang. Setelah mundur ke belakang, dia menghunus pedangnya mau memenggal Rasulullah dari belakang. Begitu akan melompat, tiba-tiba di depannya seperti ada kobaran api. Gak jadi dia. Tiba-tiba gak jadi, Rasulullah menoleh ke belakang. Rasulullah tanya, ada apa Syaibah? Ada apa kamu? Kata Syaibah, gak ada apa-apa Rasulullah. Bilangnya gak ada apa-apa. Akhirnya apa? Rasulullah ngerti ini hatinya masih sakit. Lalu Rasulullah menaruh tangannya pada dada Syaibah. Begitu tangan itu ditaruh di dadanya Syaibah, apa yang terjadi? Begitu diangkat, kata Syaibah, sejak saat itu Rasulullah lebih aku cintai daripada kedua orang tuaku, lebih aku cintai daripada kedua kelopak mataku. Gara-gara dadanya dipegang tangan Rasulullah, langsung sempurna saudara imannya. Berarti kalau begitu Rasulullah ini memang benar-benar pengobat hati. Kita ini mudah-mudahan hati kita diobati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Itu harapannya Maulid Nabi. Dan ini tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dalam perjalanan waktu itu banyak orang-orang kafir itu masuk Islam karena bermimpi Rasulullah SAW. Gak sedikit saudara. Kalau membaca kisah-kisah di sirah nabawiyah, makanya Rasulullah disebut dengan tibbil qulub wa dawaiha. Lalu narasi berikutnya, wa afiyatil abdan wa shifaiha. Rasulullah ini penyembuh badan dan pengobatnya. Orang yang sakit secara fisik, sakit apa saja, barokahnya Rasulullah bisa sembuh. Amin Allahumma, bisa sembuh saudara. Ini ada cerita lagi, ada sahabat namanya Utbah bin Farqad. Utbah bin Farqad ini istrinya ada 4. Istrinya cerita, kami ini kalau waktunya giliran bersama Utbah pakai parfum yang full. Mengapa? Takut kalah harum dengan suami. Istri ini biasanya selalu mengimbangi suami. Kalau suaminya higienis, suka bersih-bersih, suka parfum, istrinya biasanya higienis, suka bersih-bersih. Tapi kalau suaminya tidak higienis, suaminya jarang mandi, jarang gosok gigi, orangnya rokokan, istrinya biasanya santai, jarang mandi juga. Nah, Utbah ini orangnya harum. Istrinya kalau waktunya giliran tidur dengan beliau pakai parfum yang full, takut kalah harum dengan suami. Itu pun masih kalah harum. Utbah ini kalau berkumpul bersama kawan-kawannya paling harum. Ditanya beliau oleh orang-orang, kamu kenapa harum? Parfum apa yang dipakai? Ternyata apa kata Utbah? Kata Sayyidina Utbah, aswabani syara fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu pada masa Nabi terkena biduran, gatal-gatal biduran. Tahu gatal-gatal biduran? Gatal-gatal biduran itu kalau digaruk tambah gatal. Biasanya kalau orang kampung obatnya minum air kelapa. Minum air kelapa langsung hilang. Akhirnya apa? Karena gak tahan, saya datang kepada Rasulullah. Fasyakautu dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengadu kepada Nabi, Rasulullah, saya ini gatal gak tahan, seluruh kulit gatal semua, digaruk tambah gatal gak tahan Rasulullah, gimana ini? Akhirnya apa? Fa'amarani an atajarrad. Rasulullah menyuruhku melepas baju. Fajalastu baina yadayhi. Lalu aku duduk di depan beliau.
wa tajarratu an thiyabi, aku lepas pakaianku, illa ma yasturu aurati, kecuali yang menutup aurat. Begitu pakaianku dilepas, Rasulullah SAW lalu meludahi kedua tangannya, kedua telapak tangannya diludahi. Setelah diludahi, kedua telapak tangan itu diusapkan pada punggung dan dada. Apa yang terjadi? Setelah diusap, bukan hanya gatal-gatal itu hilang, sejak saat itu kulitku berubah menjadi harum. Karena diusap dengan ludah Rasulullah. Harum saudara. Kalau ludah kita gatal-gatal, bisa enggak jadi obat? Gak bisa, apalagi jadi harum. Gak harum. Jangan coba-coba walaupun punya ustadz itu. Ya memang beda. Ini Rasulullah SAW. Makanya di sini di dalam hadis ini dinarasikan wa afiyatil abadan wa shifaiha. Mang seperti itu saudara. Kemudian narasi berikutnya apa? Wa nuril absar wa dhiyaiha. Rasulullah itu cahaya mata, cahaya pandangan dan penerangnya. Orang yang nggak bisa melihat bisa melihat, orang yang sakit mata bisa sembuh. Ini ada kisah yang ekstrim ya, bukan cuma sakit mata. Pada waktu perang Uhud, ada sahabat Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari, salah satu matanya dipanah oleh orang musyrik. Salah satu matanya kena panah, akhirnya lepas, jatuh. Disimpan oleh dia, dipegang. Selesai perang, mata yang sebelah yang jatuh dibawa menghadap Rasulullah SAW. Ada apa Qatadah? Rasulullah, bantu saya, tolong saya. Nah, tolong apa? Ini mata saya lepas Rasulullah, tolong kembalikan lagi. Kan sudah tahu kalau Rasulullah bukan dokter. Tolong Rasulullah kembalikan lagi. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah memberi tawaran pada beliau, Qatadah, kalau kamu mau buang aja mata itu, kamu nanti dijamin masuk surga. Kalau kamu mau. Tapi kalau kamu mau, ya gak apa-apa, saya kembalikan. Apa jawaban Sayyidina Qatadah? Kata Sayyidina Qatadah, Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Siapapun pasti ingin mendambakan masuk surga. Cuma kalau ini gak kembali lagi, saya ini tipe laki-laki suka kawin, Rasulullah kata. Kalau ini gak balik lagi, siapa yang mau dilamar saya nanti? Sayyidina Qatadah ini suka kawin. Kalau ada perempuan nganggur, dikawin sama beliau. Orangnya ganteng memang, agak ganteng. Lah kalau mata saya tinggal satu, siapa yang mau sama saya? Artinya jujur orang ini, alasannya itu ya pribadi sekali alasannya itu. Akhirnya apa? Mana matanya? Diambil oleh Rasulullah, lalu dipasang. Begitu dipasang, matanya langsung sembuh saudara. Dan kata Sayyidina Qatadah, sampai menjelang wafatnya, mata yang dipasang oleh Rasulullah itu pandangannya lebih tajam daripada yang sebelahnya. Itu termasuk mukjizat Rasulullah. Selesai itu, setelah mata itu dipasang dan sembuh, kata Sayyidina Qatadah, Rasulullah, ada permintaan satu. Apa? Doakan saya biar masuk surga. Tadinya mau dijamin gak mau, takut gak bisa kawin lagi. Setelah sembuh minta didoakan masuk surga. Ya, karena Rasulullah memang menginginkan umatnya masuk surga, didoakan oleh beliau, didoakan masuk surga. Nah, makanya di sini di dalam narasi sholawat tibbil qulub disebut dengan wa nuril absar wa dhiyaiha. Ini bukan pandangan saudara, memang sudah lepas gak bisa lihat, bisa kembalilah. Dan mukjizat Rasulullah seperti ini tidak hanya terjadi pada masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi berlaku sampai setelah Rasulullah wafat. Ini diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, juga riwayat Imam Al-Mizzi, Jamaluddin Al-Mizzi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal.
biografi seorang ulama besar seangkatan dengan Imam Bukhari, namanya Imam Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi. Imam Al-Fasawi. Imam Ya'qub ini ketika masa-masa belajar, dia mengembara, mencari ulama-ulama yang punya ilmu, diambil ilmunya, belajar. Suatu ketika beliau mengembara jauh sekali dari kampung halaman, sementara bekalnya hampir habis. Di situ ada ulama besar. Maka bagaimana Imam Ya'qub ini belajarnya diforsil. Kalau siang hari mengorek gurunya, mengorek hadis-hadis yang dimiliki gurunya. Guru, hadis apa yang guru dengarkan dari guru-gurunya dari Rasulullah tiap hari. Malam hari gak tidur, siang hari gak tidur karena belajar sama gurunya, malam hari gak tidur karena mencatat pelajaran selama sehari. Dan itu terjadi berhari-hari karena mau segera pulang. Setelah beberapa hari siang malam tidak tidur saudara, tiba-tiba ketika sedang mencatat hadis-hadis Rasulullah SAW, tiba-tiba kedua matanya mengeluarkan air mata. Loh, kok keluar air mata ini? Setelah air matanya keluar, lama-lama pandangannya menjadi gelap. Beliau menjadi buta, gak bisa lihat. Loh, gak bisa lihat ini. Akhirnya apa? Beliau gundah gulana, galau, menangis beliau, ya Allah, gimana saya ini buta, gak bisa lihat, kampung halaman jauh, bekal hampir habis, gimana ini, mau pulang gak bisa. Akhirnya apa? Di tengah kegalauan, di tengah gundah gulana itu, Imam Ya'qub tiba-tiba tertidur. Mungkin karena kecapean berhari-hari gak tidur, akhirnya tidur. Dalam tidur bermimpi didatangi baginda Rasulullah SAW. Imam Ya'qub menangis. Ada apa Ya'qub? Ditanya oleh Rasulullah. Rasulullah, gimana nasib saya ini? Saya sekarang jadi orang buta. Terus kenapa? Kampung halaman saya jauh Rasulullah, bekal hampir habis. Dan yang lebih sedih lagi, kalau saya ini buta, saya gak bisa menulis dan menyebarkan hadis-hadismu. Ini yang lebih sedih lagi buat saya. Tolong saya Rasulullah, gimana agar sembuh dari buta ini? Dalam riwayat itu disebutkan, tiba-tiba Rasulullah baca-baca doa, lalu ditiupkan pada kedua mata Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi. Begitu ditiupkan, Rasulullah bersabda, nanti kamu bangun tidur dah sembuh. Akhirnya apa? Lama-lama Imam Ya'qub bangun dari tidur. Begitu bangun dari tidur saudara, sembuh dari butanya. Alhamdulillah. Ini Rasulullah sudah lama wafat, masih ada mukjizat seperti itu. Makanya disebut dengan wa nuril absar wa dhiyaiha.